Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Aprian Manurung. Di sini saya akan meresume materi tentang teknik OP di dalam pertemuan kedua teknik presentasi digital program KMMI tahun 2021. Nah, sebenarnya apa sih itu teknik lobby sendiri? Nah, teknik lobby itu sendiri sebenarnya mempunyai pengertian yang banyak dalam 3 perspektif. Yang perspektif yang pertama, dalam KBBI, teknik lobby cenderung berarti ke arah yang lebih politik, di mana teknik lobby adalah usaha dari seseorang untuk mempengaruhi, untuk memilih atau mendukung partai politiknya dalam proses pemilihan atau kampanye, seperti itu. Itu teknik lobby dalam progres kampanye. Namun, kalau misalkan kita lihat dalam perspektif lain, yaitu perspektif bisnis, maka teknik lobby ini adalah bagaimana seorang penjual dari barang atau misalkan jasa itu mempengaruhi si pembeli untuk menyewa atau membeli jasa perusahaan tersebut. Jadi, teknik lobby ini digunakan oleh si negosiator atau misalnya si penjual ini untuk mempengaruhi pembelinya agar bisa membeli banyak atau misalkan eh, mengarah ke jasa-jasa dari perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Namun yang ketiga, teknik lobby secara umum berarti bahwa teknik lobby ini adalah di mana kita mempunyai suatu kepentingan dari organisasi atau kita mempunyai sebuah tujuan, maka kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang terpengaruh dengan tujuan tersebut untuk mendukung atau ikut eh, mendukung usaha kita sendiri begitu. Jadi tujuan dari teknik lobby ini sebenarnya ada banyak, bisa menjadi perlindungan tujuan kita, melindungi tujuan kita dari organisasi yang lain, membantu kita dalam mencapai tujuan dengan menarik perhatian orang, mempersuasi orang. Nah, begitulah sebenarnya pengertian teknik lobby secara mendasar yang terdapat dari 3 perspektif begitu. Nah, sebenarnya dalam teknik lobby sendiri, lobby ini merupakan salah satu bidang dari ilmu komunikasi. Nah, dalam teknik komunikasi ini biasanya di dalam lobby bisnis ini khususnya dari Bapak Ucnana Effendi tahun 1984 sebenarnya dibagi menjadi 4. Nah, apa aja itu? Yang pertama teknik komunikasi informatif, yang kedua teknik komunikasi persuasif, yang ketiga ada teknik informasi instruksi, dan yang keempat ada teknik informasi manusiawi. Nah, dari keempat ini sebenarnya semua memiliki tujuan yang sama, yaitu seperti yang saya bilang, untuk mendapatkan apa yang kita mau dari orang lain. Nah, misalnya kalau misalkan teknik komunikasi informatif, berarti pada dasarnya kita ingin menginformasikan bagaimana caranya orang tersebut dapat informasi yang kita ingin berikan. Nah, kalau misalkan komunikasi persuasif, maka kita ingin orang tersebut diajak atau misalkan terajak oleh kita untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kalau misalkan instruksi, berarti kita ingin orang tersebut melakukan apa yang kita suruh atau apa yang kita mau. Seperti bagaimana caranya kita membujuk dia untuk melakukan sesuatu yang pada awalnya dia tidak tertarik sama sekali untuk menjadi tertarik. Lalu ada yang teknik informasi manusiawi, di mana ada misalnya kita melakukan hubungan komunikasi dengan adat dan lain-lain agar mereka juga mau berbaur dengan kita. Nah, begitulah sebenarnya teknik komunikasi dalam lobby bisnis tersebut. Nah, lalu sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu perspektif dan teknik-teknik yang ada di dalam lobby ini sendiri, lalu sebenarnya fungsinya apa sih lobby ini? Nah, fungsi dari lobby ini sebenarnya hanya bisa kita bilang sangat simple. Kenapa? Karena pada dasarnya fungsi lobby bertujuan untuk melindungi tujuan kita sendiri. Misalnya, jika kita punya kepentingan dari organisasi atau misalkan dari sebuah komunitas, maka kita ingin membangun komunikasi dengan pihak yang mengambil keputusan dan juga pihak-pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Lalu bisa juga kita ingin membangun koalisi dengan organisasi lain atau misalnya bertoleransi dengan pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi, juga mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Maksudnya adalah supaya pada saat informasi itu terkumpul, maka sudah ada yang bisa
mewakili, lalu bisa menjadi juru kunci dari masalah tersebut, dan kita sudah punya hubungan antara komunikasi antara juru-juru kunci dari orang-orang tersebut. Maka dari itu kita perlu melobi orang-orang tersebut agar mereka mau bekerja sama dengan kita. Itulah tujuan sebenarnya dari fungsi dari lobby itu sendiri begitu. Nah, lalu kalau misalkan begitu, tujuan lobbynya apa? Pertama, biar sasaran kita yang kita incar itu kita mau gitu melakukan hal tersebut. Kalau misalkan saya melobi seseorang untuk membeli barang saya, maka semoga pada saat lobby itu selesai, maka si orang yang kita lobi membeli barang kita. Lalu bisa bekerja sama antara pelobi dengan yang dilobi. Lalu bisa jadi mengharapkan hubungan yang lebih lanjut, yang lebih menyenangkan, bisa jadi ke arah pertemanan atau ada hubungan yang mungkin lebih tinggi lagi dari tersebut, tapi bukan hanya sekedar hubungan bisnis saja. Lalu bisa menciptakan suatu kerjasama yang menguntungkan, terus mempercayai satu sama lain, dan menghargai pihak-pihak juga yang telah dilobi. Nah, lalu yang terakhir, ini buat berdiskusi antara pelobi dengan yang dilobi untuk mencari sebuah solusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan satu sama lain. Begitu. Nah, lalu kalau misalkan kita mau melobi nih, apa saja sih yang kita butuhkan dalam lobby ini? Nah, kalau misalkan dalam lobby ini sebenarnya hanya sedikit yang biasanya kita amati gitu. Yang pertama adalah pelobi sebagai komunikator, yang kedua pesan informasi yang disampaikan komunikator, yang ketiga target atau sasaran sebagai komunikan, dan empat efek atau hasil kegiatan. Maksudnya pelobi sebagai komunikator ini adalah bagaimana si pelobi ini berkomunikasi dengan yang akan dilobi. Lalu si pelobi ini juga harus punya informasi yang jelas yang harus disampaikan kepada si yang dilobi nanti. Lalu harus ada target sasaran yang jelas juga agar nanti pada saat akhirnya diminta efek atau hasil kegiatan dari lobby tersebut, hasil tersebut sesuai dengan tujuan pada saat kita mengawali pelobian ini. Gitu. Nah, kalau misalkan lobby mau berhasil, diperlukan strategi yang cukup matang. Soalnya, karena pada saat kita punya kepentingan yang berbeda, maka kita harus mencari cara terlebih dahulu bagaimana caranya agar tujuan kita atau interest kita berada di satu jalan yang sama. Maka dari itu, yang pertama harus kita lakukan adalah menganalisis kondisi atau keadaan sekitar. Dari pada saat kita melobi itu, apakah untungnya begini, atau misalkan bagaimana caranya mereka memiliki ketertarikan terhadap kita, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita harus melihat partner dan kompetitor kita. Siapa saja yang akan berpotensi menjadi keuntungan bagi kita, dan siapa saja yang bukan bisa menjadi ancaman di masa depan nanti. Nah, lalu yang ketiga, mungkin hal ini terlihat penting gitu, padahal harusnya pada saat kita memperhatikan sesuatu untuk bekerja sama, kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil seperti mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Pada saat yang kecil ini bergerak, misalnya bisa jadi sebuah circumstance dari sebuah lingkungan itu akan berubah. Maka dari itu hal ini harus selalu dipelajari. Lalu yang keempat, setelah tiga tersebut telah kita lakukan, setelah dianalisis kondisinya, telah menentukan partnernya, telah mengidentifikasi kelompok kecilnya, lalu membentuk koalisi atau partner bisnis untuk dilobi. Nah, telah membentuk itu dengan pelobian, lalu menetapkan tujuan bisnis agar saling menguntungkan. Nah, jika ada masalah, maka harus dianalisis dan dirumuskan penyelesaian masalahnya secara bersama setelah kerjasama tersebut tercapai. Nah, lalu menganalisis berbagai macam segmen pasar, memperhitungkan media yang digunakan, mengembangkan kasus, dan menjaga fleksibilitas. Itu merupakan tahapan strategi komunikasi dalam lobby bisnis, karena memang lobby ini biasanya identik dengan hal-hal yang berbau bisnis. Gitu. Nah, ini yang tadi
tahapan strategi dari lobby tersebut ini adalah yang paling penting. Selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, waktu yang tepat, bahasa, sikap dan nilai dan jenis kelompok itu menjadi hal yang penting, menjadi aspek yang penting dalam melakukan pelobian. Dengan hal-hal ini telah dianalisis dan disusun strateginya dengan sebaik mungkin, maka tidak mungkin kalau misalnya yang kita lobby menyetujui apa yang kita rumuskan pada saat kita berkomunikasi dengan mereka. Waktu yang tepat itu berarti kapan jadwal yang mungkin cocok untuk melobi. Tidak perlu formal, tapi menyampaikan tujuan dengan jelas, sopan dan rapih misalnya. Bahasa yang digunakan juga harus dicocokkan dengan siapapun yang kita lobby. Kalau misalkan terhadap pebisnis, berarti bahasa kita juga harus membawa sedikit aspek tentang bisnis. Bagaimana kita memasuki pikiran mereka, juga ikut mempersuade mereka dengan bahasa mereka sendiri. Dan itu merupakan hal-hal yang penting juga yang harus diperhatikan dalam melobi. Nah, sebenarnya lobby dan negosiasi adalah merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, di mana sebenarnya lobby muncul ketika dalam negosiasi ketika negosiasi muncul karena adanya suatu konflik, dan lobby di sini bertindak sebagai pembuka jalan tengah, atau misalnya bukan jalan tengah, tapi sebagai jalan untuk mengurangi konflik yang terjadi di dalam negosiasi tersebut. Nah, jadi pada saat kita ingin membuka negosiasi, maka kita lobby terlebih dahulu agar negosiasi ini bisa berjalan lancar dengan jadwal yang jelas, dengan tujuan yang jelas juga. Setelah itu baru kita berlanjut ke negosiasi dan menyelesaikan konflik yang ada pada saat negosiasi ini berlangsung. Begitu sebenarnya lobby dan negosiasi itu berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, bagaimana sih menetapkan strategi lobby yang efektif? Nah, yang pertama, kita harus menentukan urutan prioritas pihak yang disasar. Maksudnya berdasarkan posisi jabatan. Maka dari itu, kalau misalkan kita ingin bernegosiasi dengan direktur, kemungkinan besar kita akan melobi terlebih dahulu sekretarisnya atau jajaran ya, agar bisa mendapat akses untuk bernegosiasi dengan direktur, atau misalnya ke bagian pemasarannya atau ke bagian HRD-nya seperti yang kita tahu, karena pada dasarnya semua negosiasi tidak akan bisa langsung dilakukan dengan direktur kalau misalkan bagian bawahnya juga tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus melobi bagian bawah terlebih dahulu baru ke atas. Setelah itu menyiapkan argumen supaya tadi poin-poin yang kita sampaikan juga akan tersampaikan nantinya pada saat berlobby maupun bernegosiasi nanti. Nah, tapi pada saat melobi ini juga harus tetap diperkuat dengan argumen-argumen yang jelas, data-data yang jelas, juga berbagai informasi dan data statistik yang telah pastinya diriset terlebih dahulu agar kita tidak kerempongan gitu istilahnya kalau misalnya telah melobi mereka. Nah, lalu kita akhirnya merumuskan ide dan usulan dengan komponen bagaimana ide kita ini menjadi ide mereka, atau ide kita mendukung ide-ide sasaran mereka, terus ide kita meringankan tugas mereka, dan ide kita memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan sekitar khususnya masyarakat. Sehingga pada akhirnya saat kita melobi, keuntungan dari mereka dapat dan keuntungan dari kita juga dapat, seakan-akan seperti itu. Nah, itulah bagaimana caranya lobby itu menjadi efektif pada saat kita lakukan. Nah, lalu kita harus menanggulangi hambatan lobbynya, kayak memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh komunikan atau sasaran lobby. Atau yang kedua, meyakinkan bahwa keputusan yang akan diambil tidak membawa resiko yang mengancam dirinya. Dan tiga, memberikan solusi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan komunikan beserta keluarga, karir, dan masa depannya. Jadi, kalau misalkan ada ancaman, nah kita bisa menanggulanginya dari hal-hal tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan kita yang melakukan lobby sebagai seorang yang baru terjun dalam dunia komunikasi, maka harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Misalnya, lobby bukanlah hal yang satu malam bisa dipelajari dengan langsung dan selalu bisa berhasil. Dan lobby harus dilakukan setiap kali
terjadi pasti ada sebuah update atau perkembangan yang terjadi di dalam komunikasi antar dua orang tersebut. Maka dari itu, terus ikuti perkembangannya, jangan sampai berhenti dalam satu lobby saja. Lalu keep kontak dengan orang yang kita lobby, dan kadang kita harus sadar bahwa perubahan datang begitu cepat dan bisa bertindaklah pada saat kita diperlukan. Lalu kita harus juga mendengar apa yang si yang kita lobby ini sampaikan, bukan saja hanya kita sebagai pelobi yang ingin didengarkan oleh mereka. Nah, lalu yang selanjutnya, bila sasaran mengalami kesulitan, bimbing dan tuntunlah mereka. Walaupun pada dasarnya kita adalah setara dalam sebuah pelobian, tidak menutup kemungkinan bahwa kadang yang kita lobby juga memiliki kesusahan atau kesulitan dalam lobby itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai pelobi juga bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Nah, kita juga bisa minta bantuan orang lain kok kalau misalkan kita kesulitan dalam lobby tersebut. Bisa memberikan rekomendasi yang membantu agar lobby tersebut bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan yang sama-sama. Lalu bisa memadukan kemampuan komunikasi kepemimpinan agar terlihat bagaimana caranya pada saat masalah ini ada dan kita ingin melobi mereka, jika kita punya komunikasi kepemimpinan, kita bisa istilahnya atau membawa masalah tersebut ke jalan yang aman, solusi yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan jika kita seorang pemimpin. Nah, lalu kita harus membangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya, karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra dan diri kita. Maksudnya adalah bagaimana caranya kita mencitrakan diri kita menjadi orang yang baik, yang dapat dipercaya, bukan seorang yang bisa mengkhianati kesepakatan bisnis nantinya. Maka dari itu, citra diri adalah satu hal yang penting. Mungkin sekian, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.